Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5289, 5290, 5291. Ling Xue menatap sosok di dalam penghalang, matanya berbinar takjub. Bukan saja dia tidak dimangsa oleh roh jahat, dia malah menggunakannya untuk menerobos. Tingkat pemahaman dan karakter seperti ini sungguh mengerikan. Mo Chen menghela napas lega, senyum senang tersungging di wajahnya. Sekte pedang kita telah menemukan harta karun. Pada saat ini, Dev perlahan menyimpan pedangnya dan berdiri. Auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun masih ada aura hitam samar yang menyelimutinya, matanya jernih dan cerah tanpa tanda-tanda kerasukan. Ia menatap tangannya dan merasakan perpaduan sempurna antara kekuatan spiritual dan roh jahat di tubuhnya. Dan setiap gerakannya terasa tajam. Prasasti batu di makam pedang menyala lagi, dan huruf-huruf kuno di atasnya mengalir lebih cepat, seolah-olah menyetujui pemahamannya. Saat roh jahat mereda, penghalang pedang yang memisahkan bagian dalam dan luar secara bertahap menjadi lebih tipis. Guru, sudah waktunya kita pergi ke pegunungan angin hitam, kata Dev kepada Mo Chen. Mo Chen mengangguk dan berkata, bagus. Kekuatanmu sudah mencapai tingkat ke-9 alam dispersi keabadian. Dengan warisan pedang suci, menghadapi alam abadi bumi tingkat ke-8 seharusnya tidak menjadi masalah. Humazi pun berkata dengan penuh semangat, Dev, kamu telah membuat terobosan. Kita akhirnya bisa pergi ke Aula Dao Iblis untuk menyelesaikan masalah ini. Kali ini, kita harus menyelamatkan jiwa keluarga Huku. Humazi tahu bahwa semakin kuat Dev, semakin besar peluang menyelamatkan jiwa keluarga Hu mereka. Dev, meskipun kamu sudah cukup kuat sekarang, aku rasa kamu harus berlatih menyendiri untuk sementara waktu. Bahkan jika kamu sekarang berada di tingkat ke-9 alam dispersi keabadian, itu masih seperti memukul batu dengan telur jika kamu ingin menghadapi Aula Dao Iblis. Mo Chen menasihati, Guru, jangan panggil aku guru lagi. Aku khawatir kekuatanmu saat ini sudah melampaui kekuatanku. Mo Chen melambaikan tangannya dengan cepat. Bukannya Mo Chen tidak mau menerima Dev, tapi Dev terlalu kuat dan dia tidak layak menjadi tuannya Dev. Baru dalam waktu singkat, kekuatan Dev telah meroket. Guru, banyak sekali ilmu pedang yang diajarkan olehmu, jadi sudah sepantasnya aku memanggilmu guru. Aku akan pergi ke pegunungan angin hitam kali ini hanya untuk menyelidiki situasinya, jadi tidak akan ada bahaya. Kata Dev. Mo Chen berpikir sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Ling Xue, bawa murid-muridmu kembali ke kota suci pedang. Jangan berkeliaran selama periode ini. Villa pedang suci tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Mo Chen meminta Ling Xue untuk membawa orang-orang kembali, dan dia mengikuti Dev dan yang lainnya menuju pegunungan angin hitam. Pegunungan angin hitam, cabang dari Aula Dao Iblis. Di sebuah aula yang suram, seorang lelaki tua berjubah hitam duduk bersila. Di altar di hadapannya terdapat puluhan guci jiwa hitam, di mana samar-samar terlihat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang tersakiti sedang berjuang. Haha, Dev, akhirnya kamu datang juga. Pria tua berjubah hitam itu membuka matanya, cahaya merah aneh berkilat di matanya, aku sudah lama menunggumu. Pegunungan angin hitam diselimuti roh-roh jahat hitam sepanjang tahun, dengan monster dan binatang buas merajalela di pegunungan. Terdapat pula formasi dan jebakan aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan para kultivator biasa tidak berani masuk jauh ke dalamnya. Dev, Mo Chen, dan Humazi berjalan hati-hati melewati pegunungan. Humazi sesekali mengeluarkan jimat penunjuk jalan dan jimat penangkal kejahatan untuk mengusir roh jahat di sekitar mereka. Roh jahat di pegunungan angin hitam bahkan lebih berat dari yang kubayangkan. Humazi mengerutkan kening dan berkata, jimat Kingshaku hanya mampu melindungi kita dalam radius 3 meter. Jika kita masuk lebih jauh lagi, aku khawatir itu tidak akan efektif. Mo Chen berkata, cabang Aula Dao Iblis pasti berada di area inti gunung. Energi jahat di sanalah yang paling kuat dan berbahaya. Kita harus melangkah dengan hati-hati. Dev mengangguk dan mulai berlatih teknik kondisi hati, berusaha sekuat tenaga menyerap energi jahat, mengurangi konsentrasi energi jahat di sekitar mereka. Bila dipadukan dengan jimat pembasmi kejahatan milik Humazi, jimat ini membentuk perlindungan ganda. Dev tidak bisa menyerap dan memurnikan semua energi jahat di sini. Itu sungguh memakan waktu, dan Dev tidak punya waktu sekarang. Mereka harus menyelamatkan jiwa orang-orang Humazi sesegera mungkin, dan mereka tidak yakin apakah jiwa orang-orang Humazi masih ada. Jangan menyelami lebih dalam lagi.
Tepat saat Dev dan ketiga orang lainnya berjalan semakin dalam ke pegunungan angin hitam, suara Raja Iblis Awan Merah, yang telah menghilang dari lautan kesadaran Dev, tiba-tiba terdengar. Dev tiba-tiba berhenti dan memanggil Raja Iblis Awan Merah, "Senior, senior." Namun setelah berteriak beberapa kali, tidak ada jawaban, seolah-olah Raja Iblis Awan Merah telah menghilang lagi. "Dev, ada apa?" Melihat Dev tiba-tiba berhenti, Humazi bertanya. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang dilakukan Raja Iblis Awan Merah. "Dev, ada apa?" Mo Chen juga bertanya. "Guru, jangan dulu mencari aula Dao Iblis. Aku selalu merasa kekuatanku belum cukup kuat dan aku perlu meningkatkannya," kata Dev. "Aku tidak peduli, aku akan mendengarkanmu," kata Mo Chen sambil menatap Humazi. Lagi pula, mereka pergi ke aula Dao Iblis untuk mencari jiwa keluarga Hu untuk Humazi. "Dev, ada apa? Apa kamu tidak mau membantuku?" Tanya Humazi tak percaya pada Dev. Dia telah mengenal Dev begitu lama, dan belum pernah melihat Dev menjadi pengecut. Tapi sekarang Dev benar-benar takut. Dev berkata, "Master Hu, tentu saja aku ingin membantumu, tetapi kita harus bertindak dengan hati-hati." Saat itu, kekuatan yang berurusan dengan keluarga Hu-mu bukan hanya aula Dao Iblis. Ada juga kekuatan seperti lembah 10.000 racun dan sekte cahaya suci. Kita bisa mulai dengan kekuatan-kekuatan itu dulu. Dev memutuskan untuk memulai dengan menyerang yang lemah dan mendapatkan sumber daya dari sekte-sekte ini. Setelah kekuatannya meningkat, ia akan pergi dan menyelesaikan urusan dengan aula Dao Iblis. Kata-kata yang tiba-tiba dari Raja Iblis Awan Merah tidak mungkin diucapkan begitu saja. Jadi Dev memutuskan untuk mempercayai Raja Iblis Awan Merah. "Baiklah, kalau begitu mari kita mulai dengan kekuatan lain." Hu masih mengangguk. "Aku tahu lembah 10.000 racun. Jaraknya cuma sekitar 3.000 mil dari sini. Lembah itu dikelilingi gas beracun sepanjang tahun, dan ada banyak makhluk beracun di sana. Aku bisa mengantarmu ke sana," kata Mo Chen. "Baiklah." Dev mengangguk, lalu mereka bertiga mundur dan langsung menuju lembah 10.000 racun. Mereka bertiga berbalik dan bergegas menuju lembah 10.000 racun. Mo Chen sangat akrab dengan daerah ini. Jadi dia terus menunjukkan rute di sepanjang jalan untuk menghindari monster-monster yang sangat ganas akibat roh jahat. Mo Chen berkata dengan suara berat sambil terbang di atas pedangnya. Udara beracun di lembah 10.000 racun memiliki 3 tingkatan. Lapisan luar adalah miasma hijau, yang dapat melumpuhkan kekuatan spiritual, lapisan tengah adalah miasma ungu, yang dapat merusak meridian, dan miasma hitam di area inti dapat berakibat fatal jika disentuh. Bahkan para kultivator di alam abadi bumi pun akan menanggung akibatnya. Hu Mazi menghancurkan jimat Qingsha, dan perisai cahaya keemasan pucat menyelimuti mereka bertiga. Ia mengecap bibirnya dan berkata, "Untungnya, aku membawa bubuk penangkal racun warisan leluhurku. Kalau tidak, kita pasti sudah berubah menjadi mayat beracun bahkan sebelum kita melihat orang-orang dari lembah 10.000 racun." Aura hitam samar-samar berkeliaran di sekitar ujung jari Dev, yang merupakan energi jahat yang dimurnikan dari makam pedang. Ia menemukan bahwa zat-zat beracun yang mengambang di udara dapat ditelan perlahan oleh roh jahat, tetapi kecepatannya sangat lambat. Dev berkata dengan tiba-tiba, "Mungkin kita tidak perlu bergantung pada jimat, aku akan mencoba menggunakan roh jahat untuk membersihkan jalan." Setelah mengatakan ini, dia mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan energi jahat di sekitarnya tiba-tiba meluas, membentuk penghalang gelap. Miasma hijau menyentuh udara hitam dan meleleh seperti es dan salju yang bertemu api, menciptakan jalan yang jelas di depan ketiga orang itu. Mata Mo Chen berkilat terkejut, "Apakah roh jahatmu benar-benar bisa mengendalikan racun?" Dev masih ingin mengatakan bahwa ia kebal terhadap semua racun dan bahwa teknik kondensi hati dapat memurnikan segalanya, tetapi ini hanya berlaku untuk Dev sendiri. Jika ia ingin orang-orang di sekitarnya tidak terluka oleh zat beracun, Dev harus menggunakan roh jahat ini untuk mengendalikan mereka. Dev merenung, mungkin karena mereka memang jahat, roh jahat mereka bahkan lebih kuat, sehingga mereka bisa melahap makhluk beracun. Humazi menepuk pahanya dan tertawa, ini menghemat banyak jimat. Mereka bertiga mempercepat langkah dan menyeberangi rawa beracun yang tak berujung. Dari waktu ke waktu, ular piton raksasa yang ditutupi tumor ganas akan menjulurkan kepala mereka dari rawa, tetapi mereka ketakutan oleh aura pembunuh yang dilepaskan oleh Dev dan hanya bisa menyusut di lumpur dan air serta gemetar. Saat mereka berjalan menuju cakrawala, hutan bambu ungu yang lebat muncul di depan mereka. Kabut ungu muda melayang di hutan bambu, bahkan menyebabkan riak pada penghalang roh jahat Dev. Ini adalah garis pertahanan terluar lembah 10.000 racun. Budak racun mereka disembunyikan di hutan bambu. Mereka semua adalah kultivator yang dikendalikan oleh racun, kata Mo Chen. Begitu dia selesai berbicara, puluhan sosok bergegas keluar dari hutan bambu. Orang-orang ini kurus kering, kulit mereka berwarna ungu biru yang aneh, mata mereka merah, dan mereka memegang tombak tulang yang dilapisi racun di tangan mereka. "Bunuh mereka!" Para budak narkoba meraung dan menyerbu ke depan, gerakan mereka kaku tetapi tak kenal takut.
Humazi melemparkan 3 jimat api, dan api kemasan melonjak bagai air pasang, membakar para budak racun di barisan depan menjadi arang. Hati-hati dengan darah mereka, Mo Chen mengingatkan. Sosok Dev berkelebat, dan pedang pembunuh naga terhunus. Cahaya pedang yang bercampur dengan cahaya kemasan dan udara hitam menyapu, dan para budak beracun itu terbelah dua sebelum mereka sempat mendekat. Namun, darah ungu menyembur keluar dari tubuh-tubuh yang hancur dan jatuh ke tanah, menggerogoti batu keras itu hingga berlubang-lubang. Mo Chen mengayunkan pedangnya untuk memotong jarum racun yang ditembakkan ke arahnya. Para budak racun ini semuanya adalah kultivator alam abadi bumi semasa hidup mereka. Mereka dikendalikan oleh lembah 10.000 racun menggunakan serangga pemakan jantung, dan diubah menjadi boneka tanpa pikiran. Dev menatap para budak racun yang matanya masih menunjukkan rasa sakit, dan sedikit mengernyit apakah ada cara untuk melepaskan kendali. Itu akan menjadi bencana. Humazi mengeluarkan jimat segel es, membekukan budak beracun yang sedang menyerangnya. Serangga pemakan jantung telah menembus pembuluh darah jantung. Jika serangga itu tidak dapat dibunuh seketika, budak beracun itu akan meledak dan langsung mati. Dev tidak ragu lagi, dan cahaya keemasan pada pedang pembunuh naga menjadi semakin intens. Ia menggunakan teknik pedang baru yang dipelajarinya di makam pedang. Ujung pedangnya membentuk lintasan misterius, dan setiap tebasan pedangnya dengan akurat menembus jantung budak racun itu. Energi jahat hitam mengalir di sepanjang ujung pedang, langsung mencekik serangga beracun yang tersembunyi di dalamnya. Boom, boom, boom. Tubuh budak beracun yang serangga beracunnya terbunuh itu menegang, lalu berubah menjadi abu tanpa mengeluarkan racun sedikit pun. Melihat ini, Mo Chen dan Humazi juga mengubah taktik mereka dan fokus menyerang meridian jantung budak racun. Setengah jam kemudian, budak racun terakhir berubah menjadi abu. Dev menyimpan pedangnya dan berdiri, lalu mendapati roh jahatnya semakin kuat. Jelas sekali, menelan serangga beracun ini telah memberi makan roh jahatnya. Gerbang menuju lembah 10.000 racun ada di depan. Mo Chen menunjuk ke kedalaman hutan bambu dan berkata, jika kita menyeberangi ngarai itu, kita akan dapat melihat area inti mereka. Mereka bertiga melewati hutan bambu ungu dan sebuah ngarai sempit muncul di depan mereka. Tebing di kedua sisi ngarai ditutupi dengan gua berbentuk sarang lebah, dan mereka dapat samar-samar melihat bayangan hitam menggeliat di dalamnya. Itu adalah gua kelabang di lembah 10.000 racun. Tempat ini penuh dengan kelabang beracun berusia ribuan tahun. Akan sangat merepotkan jika mereka diganggu. Mo Chen mengingatkan. Namun, Dev memperhatikan bahwa ada batu datar di pintu masuk ngarai, dengan ukiran rune aneh di atasnya. Rune itu bersinar dengan cahaya hijau pucat, menggemakan racun di sekitarnya. Ini adalah formasi peringatan. Dev mengulurkan tangan dan menyentuh rune itu. Selama seseorang melangkah ke ngarai, makhluk-makhluk beracun di dalamnya akan waspada. Dia mengedarkan kekuatan spiritualnya, dan roh jahat mengalir ke rune melalui ujung jarinya. Cahaya hijau muda dengan cepat ditelan oleh udara hitam, dan rune pada batu itu berangsur-angsur meredup. Selesai, ayo pergi, kata Dev sambil menghentikan tangannya. Saat mereka bertiga berjalan memasuki ngarai, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari gua di tebing. Kelabang-kelabang sepanjang setengah kaki yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari gua. Mereka berwarna hitam pekat, dengan kilau metalik pada cangkangnya dan cahaya biru samar pada sengat di ekornya. Sial, kita ketahuan. Ini kelabang besi hitam, cangkangnya lebih keras dari baja murni. Mo Chen mengerutkan kening. Humazi bersembunyi di belakang Dev, memegang beberapa rune di tangannya. Mata Dev berbinar, lalu dia mengayunkan pedang pembunuh naga. Bersambung.